Kembali sangat bersyukur karena di sore hari ini kembali kita bisa bertemu. Saya bisa menyampaikan firman Tuhan di gereja ini. Nah, sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai malaikat. Dan ada 3 hal yang mau kita perhatikan di malam hari ini. Yaitu mengenai hierarki, kemudian bahasa, dan kemudian kejatuhan malaikat. Nah, di dalam dunia malaikat, ternyata Tuhan menyatakan kepada kita bahwa terdapat hierarki. Nah, hierarki adalah perbedaan posisi, perbedaan strata di dalam sebuah, bisa dikatakan sebuah pekerjaan, atau sebuah status di dalam sebuah company, hierarki. Dan ternyata di dalam dunia malaikat, Tuhan menyatakan kepada kita bahwa ada hierarki. Dan ini kita tadi membaca dalam Yudas, hanya 1 pasal ayat 9, dikatakan di sana, tetapi penghulu malaikat, Mikael. Nah, dari ayat firman Tuhan ini kita mengetahui bahwa ada yang namanya penghulu malaikat. Penghulu malaikat bisa dikatakan sebagai pemimpin malaikat. Di dalam Alkitab, kita mengetahui ada setidaknya 3 malaikat yang disebutkan namanya. Yang pertama Mikael ini, yang disebut di sini sebagai penghulu malaikat. Baru ada yang kita kenal sebagai, long slide, ketiga, Gabriel. Nah, Gabriel kita membaca dalam kitab Daniel yang berbicara kepada Daniel dan juga kepada Zakaria, ayahnya Yohanes Pembaptis, dan juga kepada Maria dalam kitab Lukas. Dan kemudian ada yang kita sebut nanti sebagai bintang timur. Nah, ini akan kita bahas di poin yang ketiga nanti tentang kejatuhan malaikat yang kita dapat di dalam Yesaya 14. Yang kalau kita ada dengar disebut juga sebagai Lucifer. Nah, ketiga malaikat ini disebutkan namanya, dan karena 3 malaikat ini secara khusus disebutkan namanya, banyak orang berpikir bahwa ketiga malaikat ini adalah 3 dari para penghulu malaikat. Atau bisa dikatakan ada yang percaya bahwa malaikat itu terbagi atas 3 kelompok. 1 kelompok dipimpin oleh Mikael, 1 kelompok dipimpin oleh Gabriel, dan 1 kelompok dipimpin oleh Lucifer. Dan itu mereka mengatakan bahwa itu semakin dikuatkan, nanti kita akan baca dalam kitab Wahyu, bahwa ketika Lucifer jatuh, yang ikut bersama dia adalah 1/3 dari jumlah malaikat. Jadi seolah-olah memang ada kelompok ini, dan kelompok yang mengikuti Lucifer itu ikut bersama-sama dengan dia. Tapi kita tidak diberitahukan secara jelas oleh Alkitab. Yang kita tahu hanya Mikael yang disebut sebagai penghulu malaikat. Sedangkan Gabriel tidak disebut sebagai penghulu malaikat walaupun namanya disebutkan. Dan Lucifer sendiri mungkin bisa dikatakan nantinya ketika kita sudah tahu bahwa dia jatuh, pemimpin malaikat yang jatuh. Jadi apakah memang hanya ada 3 kelompok dan hanya ada 3 penghulu malaikat? Kita kurang tahu. Alkitab tidak menjelaskan kepada kita secara eksplisit atau secara jelas. Tetapi yang kita tahu karena di sini digunakan kata penghulu malaikat, Tuhan menyatakan kepada kita bahwa malaikat pun memiliki hierarki. Bahwa ada malaikat yang disebut sebagai para malaikat, dan ada pemimpin mereka yang disebut sebagai penghulu malaikat. Jadi Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa ternyata memang malaikat memiliki pemimpinnya, yaitu dalam ayat ini disebut sebagai Mikael. Dan Mikael ini bukan hanya dalam ayat ini disebutkan juga dalam kitab Wahyu, bagaimana dia nanti juga berperan di dalam akhir zaman. Jadi secara Alkitabiah kita percaya bahwa malaikat juga memiliki
pemimpin mereka. Lalu pertanyaan berikutnya yang timbul adalah mengenai bahasa. Bahasa apa yang digunakan oleh para malaikat? Dan ini menjadi isu yang sangat penting untuk kita ketahui dan kita mengerti. Sebab ada ajaran yang mengatakan bahwa kita manusia bisa menggunakan bahasa malaikat untuk kita bisa berdoa lebih baik kepada Tuhan. Nah, kita membaca dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1. Dikatakan di sana, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Jadi di sini Rasul Paulus mengatakan ada bahasa manusia dan bahasa malaikat. Lalu timbul pertanyaan, apa itu bahasa malaikat? Sebab ada gereja yang mengatakan bahwa memang ada bahasa malaikat. Pentakosta dan karismatik mengajarkan bahwa bahasa roh yang mereka gunakan adalah bahasa malaikat. Karena Rasul Paulus mengatakan di sini bahwa manusia bisa berbahasa malaikat. Nah, sebelum kita melihat apakah memang manusia bisa berbahasa malaikat, kita harus tanya dulu, apa itu bahasa malaikat? Apakah Alkitab ada memberitahukan kepada kita bahasa apa yang digunakan oleh para malaikat? Para malaikat tentu bisa berbicara. Nama mereka saja malaikat, yang artinya pembawa pesan. Jadi tentu mereka bisa berbicara. Tapi ketika mereka berbicara, bahasa apa yang mereka gunakan? Di dalam Alkitab dicatat kepada kita. Pertama-tama, bahwa bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa yang dimengerti oleh manusia. Tadi kita melihat Gabriel di dalam kitab Daniel. Bertemu dengan Daniel, berbicara kepada Daniel. Gabriel juga berbicara kepada Zakaria. Nah, Daniel mungkin mengerti bahasa apa? Ibrani, bahasa Aramik. Ketika malaikat berbicara kepada dia, tentu Daniel bisa mengerti karena dia mendengar malaikat itu berbicara dengan bahasa yang dia mengerti. Zakaria mungkin mengerti bahasa Yunani. Begitu juga dengan Maria. Dan ketika malaikat pun bertemu dengan Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu, Rasul Yohanes bisa mengerti, bahkan mencatat apa yang dikatakan oleh malaikat itu di dalam bahasa Yunani. Bahasa yang dimengerti oleh manusia. Di sini kita ketahui bahwa malaikat ketika dia berbicara, Tuhan memberikan dia kemampuan yang spesial untuk bisa berbicara di dalam bahasa manusia. Dan bahasa manusia yang mereka gunakan adalah bahasa yang dimengerti oleh kepada siapa mereka berbicara. Kalau mereka berbicara kepada orang perjanjian lama yang mungkin hanya mengerti bahasa Ibrani, maka mereka diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk bisa berbicara bahasa Ibrani. Kalau kepada manusia dalam perjanjian baru yang hanya mengerti bahasa Yunani, mereka juga diberikan kekuatan, kemampuan untuk berbicara dalam bahasa Yunani. Jadi di sini kita tahu dalam Alkitab bahwa malaikat berbicara dalam bahasa manusia. Bahasa yang dimengerti oleh manusia. Tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa mereka mempunyai bahasa mereka sendiri. Contohnya ketika mungkin malaikat berbicara dengan malaikat lainnya, atau ketika mereka berbicara dengan Tuhan, mungkin saja mereka memiliki bahasa mereka sendiri. Tapi apakah kita manusia bisa mengetahui bahasa apa yang mereka pakai ketika mereka berbicara antara malaikat dengan malaikat atau malaikat dengan Tuhan? Kita tidak diberitahukan. Alkitab tidak mencatat kepada kita. Dan kalaupun kita sekarang mengklaim bisa berbicara dalam bahasa malaikat,
Apakah kita bisa membenarkan klaim kita bahwa itu memang benar bahasa malaikat, sementara tidak ada manusia yang tahu bahasa tersebut? Alkitab tidak memberitahukan kepada kita. Ini membantu kita untuk mengerti bahwa kalau ada ajaran yang mengatakan bahwa kita manusia bisa berdoa dalam bahasa malaikat, itu adalah ajaran yang tidak tepat sesuai dengan firman Tuhan. Karena tidak ada manusia yang bisa membenarkan, mengatakan, oh ini benar bahasa malaikat. Karena Alkitab tidak mencatatkan dan Tuhan tidak memberitahukan kepada kita. Tapi ada masalahnya ketika orang membaca dalam 1 Korintus 13 ayat 1 tadi. Kalimat yang mengatakan bahasa manusia dan malaikat. Rasul Paulus mengatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Seperti seolah-olah Rasul Paulus di sini sedang mengajarkan bahwa ada bahasa manusia dan bahasa malaikat. Dan keduanya ada kemungkinan manusia bisa memakainya. Karena Rasul Paulus mengatakan, seandainya aku pun bisa. Jadi itu terkadang digunakan untuk mengatakan, lihat, ada juga bahasa malaikat. Dan Rasul Paulus seolah-olah mengatakan bahwa kita bisa mempelajarinya. Dalam menafsirkan Alkitab, kita belajar pentingnya konteks. Ketika Rasul Paulus berbicara dalam 1 Korintus 13, kita melihat konteksnya. Apa yang menjadi fokus ajaran Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13. Dan kita tahu dalam 1 Korintus 13 ini, Rasul Paulus sedang berbicara mengenai kasih. Bahkan penekanan Rasul Paulus adalah kasih. Dan dia sedang membuat argumentasi-argumentasi yang dia mau pakai untuk menjelaskan, untuk menekankan bahwa kasih memang lebih penting. Dan karena dia mau menekankan kasih lebih penting, dia menggunakan kata-kata argumentasi-argumentasi yang bisa membawa orang yang membaca untuk mengerti bahwa memang kasih jauh lebih penting. Sehingga kalau kita juga membaca di ayat yang kedua dari 1 Korintus 13, dikatakan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Nah, kalau kita mengambil kata bahasa malaikat sebagai sesuatu yang kita bisa miliki, maka semua kata-kata dalam ini pun kita harus bisa katakan, aku juga bisa lakukan. Dan dia berkata salah satu hal lagi adalah iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Nah, kenapa Rasul Paulus menggunakan bahasa yang seperti ini, seolah-olah semua manusia atau yang percaya kepada Tuhan bisa memindahkan gunung atau bisa berbahasa malaikat? Nah, ini yang kita sebut sebagai bahasa hiperbola. Rasul Paulus di sini, lihat di ayat 1 tadi dikatakan bahwa sekalipun aku dapat. Dia menggunakan bahasa hiperbola untuk mengatakan, sekalipun aku bisa melakukan hal-hal yang besar seperti ini, yang tidak mesti manusia bisa lakukan, tapi kalau aku tidak mempunyai kasih, aku bukan apa-apa. Jadi ketika dia mengatakan bahasa malaikat di sini, bukan dia sedang mengajarkan bahwa memang ada bahasa malaikat atau manusia bisa menggunakan bahasa malaikat, bukan. Tapi dia menggunakan kata-kata yang mau menekankan, meskipun aku tahu bahasa apa yang digunakan malaikat di sorga sana, kalau aku tidak mempunyai kasih, aku bukan apa-apa. Jadi Rasul Paulus tidak sedang mengajarkan kita bahwa kita bisa menggunakan bahasa malaikat. Jadi bahasa malaikat, ketika dia berbicara kepada manusia,
adalah bahasa yang bisa dimengerti manusia. Ketika manusia berbicara kepada Tuhan, tidak perlu menggunakan bahasa malaikat. Karena Tuhan sendiri mengerti bahasa apapun yang kita pakai untuk berbicara kepada Dia. Dan kita di dalam Alkitab juga tidak diajarkan untuk berdoa kepada malaikat. Jadi tidak perlu kita menggunakan atau memikirkan bahasa apa yang cocok untuk kita pakai berbicara kepada para malaikat. Karena kita tidak diajarkan untuk berdoa kepada para malaikat. Jadi bahasa malaikat sesuai dengan firman Tuhan adalah bahasa yang dimengerti oleh kita manusia ketika mereka berbicara kepada kita. Malaikat ini adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan begitu luar biasa pada mulanya. Tetapi kita ketahui bahwa ada yang disebut malaikat yang jatuh. Dalam Alkitab sering kita membaca bahwa ada roh-roh jahat, ada iblis, ada si setan. Nah, siapa mereka? Hanya kita masuk ke dalam poin ketiga, yaitu mengenai kejatuhan malaikat. Kita membaca dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 15, dikatakan di sana, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa." Sampai di sini dulu kita tahu bahwa namanya yang disebutkan di sini adalah bintang timur. Nah, ini adalah ayat yang klasik yang digunakan untuk berbicara mengenai Lucifer, pemimpin malaikat yang jatuh. Nah, kata Lucifer sendiri adalah kata ini, hai bintang timur. Nah, bintang timur adalah kata yang dalam Alkitab bahasa Inggris, khususnya King James, disebutkan sebagai Lucifer. Nah, kata Lucifer sendiri itu berasal dari bahasa Latin, karena ini kata yang dipakai pertama kali dalam Vulgate. Vulgate adalah terjemahan perjanjian lama ke dalam bahasa Latin. Dan di sana digunakan kata Lucifer untuk tertuju kepada bintang timur ini. Dan juga King James ketika menerjemahkan Alkitab dari bahasa asli, mereka menggunakan kata yang sama, Lucifer. Dan Lucifer sendiri artinya adalah pembawa terang. Nah, Lucifer berasal dari dua kata, yaitu lux. Kita tahu ada sabun Lux kan? Itu cahaya, terang. Jadi kalau kita pakai lux, kita bersinar, ya kan? Itu lux. Jadi lux, fair atau berasal dari kata phero, adalah membawa, mengangkat. Jadi pembawa terang. Lucifer. Kenapa dia disebut sebagai pembawa terang? Karena dia memang diciptakan Tuhan sedemikian rupa. Nah, salah satu bagian firman Tuhan lainnya yang sering digunakan untuk menggambarkan Lucifer adalah dalam Yehezkiel. Yehezkiel pasal 28 ayat 12 sampai 14. Di sana mengenai Raja Tirus, firman Tuhan, ketika para nabi berbicara, terkadang mereka menggunakan bahasa ini, yaitu mengkomparasikan atau membuat seperti seolah-olah persamaan antara seseorang dengan seseorang lainnya yang sudah pernah ada. Dan di sini Raja Tirus digambarkan juga seperti malaikat yang jatuh ini, yaitu Lucifer. Di sini dikatakan bahwa gambarannya seperti ini. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus. Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Gambar dari kesempurnaan engkau. Penuh hikmat dan maha indah. Nah, ketika Lucifer diciptakan pertama kali, dia begitu indah. Engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah penuh segala batu permata yang berharga. Yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopros dan nefrit, lazurit, batu darah dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan
Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Nah, kita percaya ini juga tertuju kepada Lucifer karena tadi dikatakan bahwa dia ditempatkan di Taman Eden. Kita sudah mempelajari di minggu lalu bahwa malaikat diciptakan pada masa tersebut ketika manusia pun masih hidup di Taman Eden. Jadi lihat bagaimana Tuhan menggambarkan malaikat yang satu ini. Yaitu bahwa dia berjalan di tempat yang bercahaya. Kan? Namanya Lucifer, pembawa cahaya. Pembawa terang. Nah, kalau kita membaca di ayat berikutnya dari Yehezkiel, yaitu Yehezkiel 28 ayat 15, dikatakan di sana, engkau tak bercela, ketika dia diciptakan dia tidak bercela, di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu, sampai terdapat kecurangan padamu. Jadi pada awalnya dia diciptakan, dia sama seperti Mikael, seperti Gabriel, seperti malaikat lainnya, tanpa cela. Sama juga seperti manusia ketika Tuhan ciptakan pertama kali, tanpa cela. Sampai akhirnya terdapat kecurangan padanya. Nah, apa kecurangan yang terdapat dalam diri Lucifer? Kita lanjutkan dalam Yesaya tadi, Yesaya 14. Dikatakan di sana bahwa engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi, sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Masalah Lucifer adalah, pertama, dia mau menjadi lebih tinggi dari segala malaikat. Dan yang kedua, dia pun mau menyamai Tuhan. Karena dikatakan tadi dia mau menyamai yang maha tinggi. Masalah Lucifer adalah kesombongan. Oh, aku jauh lebih baik dari para malaikat lainnya. Mikael tidak disebutkan sebagai yang bercahaya, tapi dia bercahaya. Mungkin Mikael bisa dibilang mungkin terlihat garang karena dia adalah pemimpin malaikat yang berperang. Tapi Lucifer kelihatan begitu indah dan bercahaya. Jadi dia merasa diri jauh lebih baik dari malaikat lainnya. Dan bukan hanya berpikir dia harus berada di atas para malaikat, tapi juga dia mau menyamakan dirinya dengan sang penciptanya, yaitu Tuhan sendiri. Inilah kejatuhan malaikat. Lucifer ketika dia jatuh, dikatakan dalam Wahyu pasal 12 ayat 4, bahwa dan ekornya di sini adalah yang kalau dalam kitab Wahyu disebut sebagai naga besar, yaitu Lucifer sendiri. Jadi dia seperti seolah mempunyai ekor yang menyeret sepertiga dari bintang-bintang. Bintang-bintang dalam kitab Wahyu sering tertuju kepada para malaikat. Jadi dia membawa sepertiga para malaikat ikut bersama dengan dia. Makanya di dalam Alkitab kita mengenal roh-roh jahat yang jumlahnya banyak. Jadi Lucifer bersama para malaikatnya, para pengikutnya, roh-roh jahat kita menyebutnya. Dan sejak itu kita Wahyu, kita diberitahukan namanya, dia disebut sebagai naga besar. Kenapa dia disebut sebagai naga besar? Karena dia begitu mengerikan, menekankan bahwa dia adalah sosok yang besar dan mengerikan. Jadi kalau dulu dia indah, sekarang dia mengerikan. Dia hanya mau menghancurkan. Kemudian dia disebut sebagai si ular tua. Kenapa si ular tua? Kita ingat bagaimana dia mencobai Hawa di Taman Eden. Dia menggunakan ular. Makanya disebut sebagai si ular tua. Nah, kemudian dia juga disebut sebagai iblis. Nah, iblis artinya musuh. Dia mau menjadi musuh. Dia itu adalah musuh. Dan terakhir dia disebut sebagai setan. Satan. Yang artinya bahwa orang yang menghalangi. Yang berdiri di depan dan menghalangi kita untuk melakukan apa yang benar.
Jadi dia disebut seperti ini di dalam Alkitab. Malaikat yang jatuh ini Lucifer, dan para pengikutnya yang dalam Alkitab disebut sebagai roh-roh jahat. Ketika dia sudah jatuh, dia melakukan beberapa hal. Di sini yang berkaitan dengan kita. Dalam Alkitab dikatakan bahwa dia mendakwa umat Tuhan. Mendakwa dalam arti mempersalahkan di hadapan Tuhan. Dia mau mengatakan di hadapan Tuhan, oh umatmu itu bukan orang yang baik, dia orang yang jahat. Dan bukan hanya mau mempersalahkan kita di hadapan Tuhan, tapi juga mau mencelakakan kita. Makanya contoh yang paling klasik adalah Ayub. Dia adalah orang yang saleh, tapi ketika Lucifer masih memiliki akses untuk bertemu dengan Tuhan, dia katakan, kalau bukan karena Tuhan memberkati Ayub, pasti Ayub tidak akan segitu saleh. Tujuannya apa? Supaya Tuhan mengizinkan dia mencelakakan Ayub. Dan Tuhan juga mengizinkan untuk membuktikan bahwa Ayub betul-betul orang yang saleh, bukan karena hartanya. Tujuan iblis adalah untuk menghancurkan kita. Dan dalam 1 Petrus 5 ayat 8, dia berjuang untuk menyesatkan umat manusia. Terakhir di malam ini kita membaca 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Malaikat yang jatuh ini, ketika dia sudah jatuh, dia mau juga manusia ikut bersama dengan dia. Makanya dia digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum. Maka kita harus berjaga-jaga dan waspada. Firman Tuhan di sore hari ini mengajarkan kita 3 hal ini mengenai malaikat. Bahwa mereka memiliki hierarki, mereka memiliki bahasa yang bisa kita mengerti. Ajaran yang tidak benar ketika kita dikatakan bisa berdoa dalam bahasa malaikat. Bahasa malaikat yang kita dengar, yang mereka sebutkan adalah bahasa yang sama sekali tidak dimengerti. Baik dari orang-orang yang ada di sekitar mereka maupun diri mereka sendiri. Kadang-kadang tidak tahu apa yang mereka katakan. Tidak benar ajaran yang demikian. Dan kemudian kita tahu ada malaikat yang jatuh. Dan lebih lagi, di samping segala hal yang bisa membuat kita jauh daripada Tuhan, kita harus berjaga-jaga dan waspada. Karena si iblis, malaikat yang jatuh ini, Lucifer ini, nah seperti singa yang mengaum-ngaum, yang sedang berkeliling untuk membuat kita jatuh. Dia mau menelan kita, sehingga kita melakukan dosa di hadapan Tuhan, dan tidak bisa menjadi saksi Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Dan kiranya kita betul-betul sadar bahwa ada Lucifer ini dan para malaikatnya yang bisa membuat kita jauh daripada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita agar kita tidak jatuh dan semakin dekat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur firman-Mu selalu memberikan kami terang akan berbagai hal yang mungkin kami pertanyakan maupun yang kami dengar dari luar. Kami bersyukur karena firman-Mu menjelaskan kepada kami bahwa memang malaikat memiliki pemimpin mereka, bahwa memang malaikat memiliki bahasa yang ketika mereka berbicara kepada manusia, mereka menggunakan bahasa yang dimengerti bagi manusia. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa ajaran mengenai bahasa malaikat yang bisa digunakan untuk berdoa kepada Tuhan bukanlah ajaran yang benar sesuai dengan firman. Dan terlebih lagi Tuhan, kami sangat bersyukur karena Engkau nyatakan kepada kami bahwa Lucifer telah jatuh dan dia membawa 1/3 dari jumlah malaikat bersama-sama dengan dia. Ajar kami Tuhan untuk lebih lagi berjaga-jaga dan waspada supaya kami jangan diterkam oleh si Lucifer yang seperti singa yang mengaum-ngaum yang berkeliling untuk menelan kami. Kasihani kami Tuhan, anak-anak-Mu, agar sekiranya selama kami hidup dalam dunia ini, kami bisa berlaku benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni kami jikalau selama ini adapun kami jatuh dan berdosa di hadapan Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.